Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Allahumma ftah 'alaina futuhal arifin wa rahmataka wa dzakirna ila nasina ya dzal jalali wal ikram. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita kembali Allah kumpulkan dalam satu tempat yang mulia, dalam kegiatan yang mulia, mengikuti daripada sunnah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita di sini Allah nazar dengan pandangan rahmat kasih sayangnya, amin Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah jejak perjuangan beliau hingga yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jemaah salat fardu maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab diterangkan, dalam satu kitab Kifayatul Awam diterangkan, innama hadhihi ta'ati wal ma'asi alamatun ala anna Allah ta'ala yu'aqibu wa yusibu wa yu'aqibu liman ittasaba bihima, yang artinya para ulama mengatakan dalam satu kitab juga sama, kitab tauhid, artinya untuk menambah kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya inna hadhihi ta'at wal ma'asi, sesungguhnya bahwasanya ini perbuatan taat, kita bisa berbuat taat, wal ma'asi, dan perbuatan maksiat. Perbuatan itu dua, taat atau perbuatan maksiat. Taat dan maksiat itu dua perbuatan yang bertolak belakang. Taat dan maksiat itu alamatun, itu cuma sekedar tanda ataupun satu bukti. Bila orang berbuat taat, tanda, bukti. Bila orang berbuat maksiat, itu satu tanda, satu bukti. Kita pada mengecap kepada orang lain, kita mengecap kepada diri kita masing-masing. Karena kita belajar itu bukan untuk mengecap atau menilai diri orang, tapi untuk menilai diri kita. Di mana kita? Apakah benar yang kita lakukan? Apakah selama ini kita tersalah? Perbuatan taat dan perbuatan maksiat itu tanda ala anna Allah ta'ala, atas bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala yusibu wa yu'aqibu, memberikan pahala, wa yu'aqibu, dan yu'aqibu, atau memberikan siksaan,
liman ittasafa bihiman, bagi orang yang bersifat atas itu kedua perbuatan. Jadi bila ta'at tanda atas Allah untuk apa? Yusibu, Allah akan beri pahala. Bila berbuat maksiat itu tanda juga. Tanda atas Allah yu'aqib, Allah siksa. Faman arradahu kurba waffaqahu lit-ta'at. Apabila Allah menghendaki seseorang untuk mendekat kepada Allah, faman arada qurbahu, barang siapa Allah itu menghendaki seseorang tersebut kurban, mendekat kepada Allah, atau bisa dimaknai kurban sa'adah. Bila Allah menghendaki seseorang itu mendekat atau sa'adah beruntung, yuwafiqu lit-ta'ati, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut petunjuk lit-ta'ati, untuk berbuat taat kepada Allah. Jadi kita yang belajar ketauhidan artinya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya hilang daripada kita riya, supaya hilang daripada kita ujub atau sum'ah. Nah, maka kita harus menyadari itu. Kita misalnya diberikan oleh Allah Ta'ala atau dipilih oleh Allah Ta'ala kita ini untuk mendekat kepada Allah, atau dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendapat keberuntungan, maka Allah yang memberikan taufik kepada kita untuk bisa berbuat ketaatan. Yang kita ambil hikmah daripada ini perkataan ulama, artinya kita dapat berbuat taat, kita dapat melakukan ibadah. Nah, itu kita ingati bahwa Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Artinya bukan kita oleh yang besar, bukan kita yang hebat, bukan kita yang bisa berbuat, daripada itu berbuat. Maka jadilah kepada orang yang berilmu, yang diberi Allah Ta'ala tadi itu kurban, sa'adah, keberuntungan, maka ia akan menyadari bahwa dia akan merasa bangga dengan hidayah Allah. Nah, ia bangga itu atas hidayah Allah. Kita yang dipilih oleh Allah Ta'ala berbuat ketaatan, bukan bangga dengan taatnya. Kan bisa dimengerti kalau jadi kita ini bisa bangun tengah malam untuk melaksanakan ibadah malam, sembahyang tahajud. Orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala kurban dari itu, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala sa'adah, beruntung, maka dia akan menyadari bahwa ia akan membanggakan dengan hidayah Allah tersebut. Kita akan dipilih bangun tengah malam. Kadang-kadang kita itu merasa hebat, lalu timbul kesombongan.
Kadang kita minta nilai kepada orang bahwa kita yang beramal taat. Minta lihat kepada orang, lalu timbul keriaan. Karena apa? Karena dia kadang menyadari bahwa kita itu dipilih oleh Allah Ta'ala untuk berbuat taat tersebut. Jadi yang dibanggakan apa? Yang dibanggakan itu ada pilihan Allah Ta'ala kita yang diberi untuk diberikannya hidayah. Lalu kadang-kadang kita merasa iri kepada orang lain, di bawah ini dia berbuat kebaikan, kita ada mau. Kadang itu orang bisa timbul di dalam hati kita, di benak hati kita itu di bawah berbuat baik. Kenapa juga? Itu jangan diiri. Orang kita yang kawan, seharusnya kita berbangga diri. Oh kita apa yang dipilih oleh Allah. Sekali sebanyak itu hamba Allah, nah kita yang dipilih. Amal kita itu dipilih memang oleh Allah Ta'ala mendapatkan keberuntungan. Walau kita berada di tempat yang jauh, maka mudah hati kita untuk mendatangi perbuatan baik tersebut. Tapi pun Allah ada memilih kita untuk berbuat tadi itu, diberikan Allah Ta'ala kurban atau sa'adah, dia akan timbul rasa malas, enggan, lalu ada aja kesibukan yang lain yang ia sendiri tidak menyangka dan tidak menyadari, timbullah penghalang daripada untuk berbuat taat. Nah itu menandakan, jadi kan tadi itu cuma tanda bahwasanya ketaatan atau perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu sebetulnya tanda bahwa ini orang diberikan kurban atau khizran, kehinaan. Nah bagi kita ada itu diberikan Allah Ta'ala tanda kurban untuk mendekat kepada Allah. Nah maka kita sadarilah itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita banggakan, kalau kita bangga dengan amal kita, maka kita akan timbul kesombongan, timbul sum'ah, timbul riya. Ada bangga dengan amal. Tapi bila dia ingat itu pertolongan Allah, lalu dia bangga dengan pertolongannya, bukan amalnya, pertolongannya. Nah maka itu akan menghilangkan daripada sifat-sifat yang bisa menghancur perbuatan, merusak daripada perbuatan amaliyah yang kita perbuat. Sebaliknya kata ulama, waman arada khizran, apabila Allah menghendaki seseorang itu khizran itu lawan daripada taufik atau lawan daripada sa'adah, dapat hina. Bila Allah itu menghendaki seseorang itu bakal hina, wabudah, menjauh daripada hadirat Allah, maka kata ulama khalaqahu maksiat, maka Allah akan mengolahkan, menjadikan bagi orang tersebut mudah untuk berbuat perbuatan maksiat. Tapi bukan untuk mengecam orang, menilai diri orang, nilai kita. Apakah kita ini selama ini berbuat taat dimudahkan? Apakah kita selama ini apabila hendak berbuat tidak baik dimudahkan? Nah itu menandakan apabila dimudahkan kita untuk berbuat taat, nah maka itu menandakan kita itu kurban kepada Allah. Kita akan mendapat kedekatan kepada Allah atau sa'adah, keberuntungan. Tapi bila tidak,
Bila hendak berbuat taat, ada aja penghalang. Apabila hendak berbuat yang tidak baik, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Jalannya itu dimudahkan sehingga kita tergelincir berbuat maksiat tersebut. Nah, maka itu tanda seseorang tersebut khizlan, bu'da, hina, dan menjauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka untuk itu, maka kita di dalam sebuah hadis qudsi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, kullukum dhalun illa man hadai, kullukum dhalun illa man hadaitu, fastadini ahdikum. Hadis apa hadis sallallahu alaihi wasallam. Dan sebuah hadis kursi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya Allah berfirman, ujar Allah, kullukum dhalun, seluruh kalian itu sebetulnya, kata Allah, dhalun, sesat semuanya, illa man hadaitukum, yang selamat daripada kesesatan itu, kata Allah, man hadaitu, orang yang aku sendiri beri hidayah kepada dia. Pak tadi ni ahdikum, kata Allah, maka mintalah hidayah tersebut kepadaku, ahdikum, pasti aku beri hidayah. Tadi kan tadi berkaitan dengan tadi, bila ada sesuatu yang mengarah kepada diri kita, kemudahan berbuat taat, menandakan kurban. Bila ketika kita hendak berbuat taat, lalu selalu susah dan ada saja sesuatu yang menghalang-halangi daripada kita, nah itu bisa menandakan kepada diri kita itu khizlan atau buddha. Maka caranya kayak apa? Pak tadi, kata Allah, minta petunjuk kepada Allah, ahdikum, pasti ku beri petunjuk. Bangunlah tengah malam, minta lawan Allah Ta'ala, ya Allah, berilah kepada hamba ini petunjuk jalan sehingga hamba dapat mendekat kepada Allah. Jauhkanlah kepada hamba sesuatu yang membuat engkau, ya Allah, menjauh daripada minta kepada Allah dengan ketulusan dan kerendahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita akan diberikan Allah Ta'ala hidayah, petunjuknya, sehingga akan mudah jalan untuk kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai catatan untuk kita belajar sifat ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala, diprogram, dipilih sudah hamba-hambanya itu, nama untung, nama rugi sudah dipilih oleh Allah Ta'ala, dan diberikan sudah oleh Allah Ta'ala tanda-tandanya masing-masing. Kalau kita menyadari ini, kita ini di mana? Allah berikan jalan yang semudah-mudahnya untuk mendekat kepada Allah. Tinggal kita aja nanti hendaknya di mana. Allah berikan pilihan kepada kita masing-masing. Kan kita diberi sudah pilihan, ikhtiar. Pilihan kepada masing-masing hamba itu diberi oleh Allah Ta'ala. Lalu kita diberikan akal pemikiran untuk memikirkan, oh ini jalan yang tidak benar, oh ini jalan yang benar. Sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nadhir, orang yang memberikan peringatan. Nah, tinggal kita masing-masing selamatkan dulu kita, ku anfusikum, diri masing-masing dulu selamatkan. Wa ahlikum, nah kemudian lingkup keluarga kita masing-masing. Dari apa? Daripada
nerakanya Allah, daripada murka Allah, daripada siksanya Allah. Namun kan karena kita ini satu ikatan, kita seorang muslim, satu akidah, kita ini satu ikatan yang harus kita ini selalu mendukung satu sama lain untuk ikatan kita ini kuat sehingga kita selamat semuanya. Tidak egois, kita harus selamat sendiri. Kalau kita bisa selamat kita, selamat keluarga kita, selamat tetangga kita, selamat saudara kita, selamat sahabat-sahabat kita, selamat orang yang kenal dengan kita. Nah itu kalau tidak bisa, karena kata baginda Nabi SAW, al-mu'minun lil mu'minin kal bunyan yusaddu ba'duhum ba'd. Al-hadis apa-apa Nabi SAW. Yang artinya kata baginda Nabi, orang beriman yang satu dengan orang beriman yang lain itu satu ikatan. Seperti satu bangunan yusadu ba'duhu ba'da, saling memperkuat satu dengan yang lain. Karena bisa juga kita selalu acuh tacuh pada bisa juga. Karena kita cuma ada satu ikatan. Tapi pentingkan dulu diri kita, kemudian pentingkan keluarga kita, kemudian ada sahabat kita, kemudian ada tetangga-tetangga kita. Bawahi untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Hadirin wal hadirat, jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kan kita menghadapi pergantian tahun. Dari tahun 2020 ke tahun 2021, tepatnya pada malam Jumat akan datang pergantian tahun. Nah mengingatlah kita sebagai orang yang beriman yang satu ikatan, saling mengingatkan. Di pergantian tahun itu bukan untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Baginda Nabi SAW menerangkan dalam suatu hadisnya, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tanda sebahagian dari tanda baiknya Islam seseorang itu, kata baginda Nabi, tarki ma la ya'ni. Ia akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Begadang malam misalnya, kalau tidak mendatangkan manfaat, untuk berpora-pora, berfoya-foya, sampai misalnya mengganggu lagi tetangga, kan satu yang tidak bermanfaat. Kalau bisa, kalau usah kita lakukan hal tersebut. Tapi kalau untuk kita bersyukur atas limpah nikmat karunia yang Allah berikan, diberi kita masih kesempatan untuk masih bisa berada di tahun baru 2021, maka bersyukurlah kita kepada Allah. Kita mengundang tetangga, kita baca doa, selamat, bersyukur atas limpah nikmat diberi masih kesempatan. Nah itu alangkah lebih baiknya. Atau misalnya anak membakar jagung juga, kalau pada nyamannya kalau umpat juga kayak orang bakar jagung, bisa lihat bakar rumahnya, bakar jagung, silakan bakar jagung. Tapi bukan untuk merayakan, tahun baru, bukan. Orang beriman tidak untuk merayakan tahun baru, tapi merasa syukur
atas nikmat Allah diberi kesempatan tersebut, ayo tukar jagung misalnya, atau ada tukar ikan, ada tukar munjul dulu aja juga, malam tahun baru dibakar, banyakin sekalinya sekarung, ada tukar jagung sekarung sekalinya, bagi tetangga, syukur lah. Diberi kesempatan umur masih hanya bersyukur dari Allah Ta'ala. Dari tetangga. Ini bukan untuk mencontoh daripada perbuatan orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang mereka merayakan pergantian tahun atau tidak. Tapi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengubah gaya mereka. Patuan apa? Pemusikan, apalagi musim apa ini, musim Covid ini macam-macam. Kalau datang pemirsa ya orang itu ulang ya orang diurusi PRT, ulang warga diurusi PRT, susah ya orang, susah musik karena datang keganggu tetangga. Kalau ada tetangga isian anak kecil atau tetangga ada yang sakit, ganggu kasihan. Silakan Anda dibakar jagung, Anda bakar ikan, tapi dengan kelakuan perbuatan yang sesuai dengan kita orang Muslim. Kayak orang Yahudi, jangan kayak orang Nasrani. 4 jual nih trompet terus, saya sebut trompetan. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah nikmat tersebut, bacaan doa selamat. Nah, habis itu jagungnya sekarang kalau karyawan dibagi tetangga, syukur kepada Allah. Ada nukar tadi iwak dibanyakin ikan, bagi tetangga, bakar di muka rumah ya Allah. Tetangga lewat, maka kenal iwak lainnya. Pas kada tahu mana mau makan, tetangga lewat rumah nawarin kada ya benar. Kayak apa rasa syukur kita itu berbagi. Kalau kita mampu bersyukurnya itu kita dengan cara berbagi. Yang kita kada mampu, supaya jangan orang yang mampu dapat tidak kurang syukurnya, jangan bebarak ya Allah, supaya jangan kata ya di rumah aja saja. Nah jadikanlah momen pergantian tahun baru nanti untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan usia yang panjang dan baik dua amal perbuatannya. Nah, itu orang sebaik-baik manusia. Orang Allah berikan usia kesempatan panjang dan baik amal perbuatannya. Artinya mafhum mukhalafah, kebalikannya itu bisa dipaham bila orang sejelek-jelek manusia, orang yang diberi Allah usia panjang namun amalnya perbuatannya tidak baik. Jadi anugerah pergantian tahun baru itu satu jalan untuk kita bisa menjadi manusia terbaik, manusia yang baik. Artinya sebagai dipanjangkan usia dan jadikanlah amal perbuatan kita itu lebih baik daripada tahun yang telah lewat. Tahun ini, tahun yang akan datang, jadikanlah tahun akan datang itu sebagai tahun yang lebih baik daripada tahun ini. Tahun ini jadikanlah sebagai pelajaran hidup untuk kita memasuki tahun baru 2020.
2021 yang akan datang. Dan kiranya itu saja yang saya sudah sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia kita pada taat dalam keadaan sehat dan dimudahkan untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita pada taat yang hadir di sini Allah jadikan sebaik-baik manusia yang Allah jadikan dan diakui kita sebagai umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyantangkan hati beliau, dan kita mendapat syafaat beliau. Kita semuanya berada dikumpulkan di dalam surga bigari hisab ala hadiniyah di gudiniyah al-fatihah al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.